Di sini saya akan membahas mengenai faktor umum penyebab terjadinya banjir. Penyebab terjadinya banjir secara umum itu terjadi karena dua keadaan, yaitu keadaan manusia dan keadaan alam. Apa saja sih faktor penyebab terjadinya banjir ini? Nah, di sini saya akan membahas dan menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya banjir. Yang pertama yaitu karena penebangan hutan. Pada poin sebelumnya, sudah disinggung bahwa fungsi daripada lahan yaitu untuk melakukan penyerapan air secara baik. Namun masih banyak manusia yang melakukan penebangan pohon secara suka hati mereka dan menganggap bahwa hal ini adalah hal yang sepele. Yang kedua adalah pemanfaatan lahan secara berlebihan. Banyak sekali manusia dan orang-orang yang menggunakan alasan kepentingan mereka sendiri untuk menggunakan lahan yang ada. Mereka lebih ingin membuat lahan tersebut menjadi membangun industri, membuat perkebunan, dan mendirikan sebuah pabrik. Yang ketiga adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini juga terjadi karena keegoisan manusia yang membawa dampak besar bagi lingkungan sekitar masyarakat. Lingkungan masyarakat yang sering terjadi adalah membuang sampah sembarangan, asap daripada polutan industri ataupun kendaraan. Yang terakhir itu adalah karena penipisan lapisan ozon yang membawa dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Penyebab utama banjir yang keempat adalah membuang sampah sembarangan. Selain membuat lingkungan menjadi kotor, sampah juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Ketika sampah-sampah ini tersangkut di sungai, maka aliran sungai akan terhenti dan volume sungai akan terus bertambah. Hal inilah yang akan menjadi potensi terjadinya banjir. Kelima, membangun pemukiman bataran kali. Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah pemukiman warga di sekitar area sungai. Selain menyebabkan aliran sungai menjadi sempit, hal ini juga dapat menyebabkan tanah di sekitar sungai menjadi longsor. Apabila longsor terjadi, maka banjir pun akan terjadi. Yang keenam, curah hujan yang tinggi. Sungai dan danau menjadi tempat penampungan air hujan. Namun, apabila hujan deras yang terjadi secara terus-menerus, maka akan terjadi kelebihan kapasitas air sungai dan danau. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya banjir. Selanjutnya yaitu kurangnya kawasan drainase. Infrastruktur yang paling penting bagi kita adalah drainase yang berguna untuk mencegah bencana banjir. Tapi saat ini nyatanya banyak drainase yang berubah fungsi tanpa memperhatikan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu sistem kelola tata ruang. Perbedaan daerah yang sering mengalami banjir dan tidak sebenarnya dapat terjadi karena adanya sistem tata kelola ruang yang kurang tepat. Selain itu, curah hujan yang tinggi juga membutuhkan daerah resapan lebih banyak di musim penghujan. Namun, begitulah karena kesalahan penataan membuat aliran air lambat dan juga sulit menyerap dalam tanah. Selanjutnya yaitu tanah tidak mampu menyerap air. Berkurangnya kemampuan tanah untuk melakukan penyerapan air terjadi karena banyak faktor, seperti penjelasan poin di atas, yaitu kurangnya lahan hijau, tidak ada kawasan drainase, hingga sistem kelola tata ruang yang salah, sehingga mengakibatkan air memenuhi tempat-tempat penampungan dan meluap. 10. Menggunakan air tanah berlebihan. Penyebab banjir yang terakhir ini adalah karena kebutuhan air yang tinggi yang terjadi karena mobilitas dan pembangunan yang sangat pesat, sehingga tidak mengherankan jika di perkotaan lebih mudah terjadi banjir. Faktor penyebab banjir yang paling utama adalah curah hujan. Intensitas curah hujan sendiri bervariasi. Ada hujan lebat sampai hujan sangat lebat dan menghasilkan air yang banyak. Hal ini juga berkaitan dengan durasi atau waktu terjadinya. Misalnya, hujan turun 100 mm per hari dengan hujan turun 100 mm per jam. Ini akan memberikan respon yang berbeda-beda. Hal ini juga ada kaitannya dengan seberapa kuat kemampuan infiltrasi pada tanah itu sendiri. Infiltrasi adalah proses penyerapan air hujan yang turun dan diserap oleh tanah. Pertama yaitu membangun tembok pertahanan dan tanggul. Sangat dianjurkan untuk membangun tembok pertahanan dan tanggul di sepanjang aliran yang rawan dengan terjadinya banjir, seperti kawasan penduduk. Hal ini sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana banjir pada tingkat debit yang tinggi, yang tak dapat diprediksi, misalnya yaitu
banjir bandang. Yang kedua adalah mengatur kecepatan alir dan debit air. Diusahakan untuk memperhatikan kecepatan alir dan debit air di daerah hulu. Yang dimaksud di sini adalah dengan mengatur aliran masuk dan keluar air di bagian hulu serta membangun bendungan ataupun waduk guna membendung banjir. Yang ketiga adalah membangun sungai dan pembuatan sudetan. Pembersihan sungai sangatlah penting, di mana hal ini untuk mengurangi sedimentasi yang telah terjadi di sungai. Secara ini dapat diterapkan di sungai yang memiliki saluran terbuka, tertutup maupun terowongan. Selanjutnya, melakukan pelatihan dan penyuluhan, melatih, mendidik, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat sangat diperlukan akan bahayanya bencana banjir dan juga bisa disertai dengan pelatihan lapangan. Lalu mengevakuasi tempat rawan banjir, melakukan pengamatan dan penelusuran ke daerah-daerah yang rawan banjir. Dan jika ada ditemukan tanggul yang sudah rapuh atau tidak kuat, maka bisa diperbaiki. Selanjutnya, membuat mapping. Membuat peta sederhana untuk daerah rawan banjir disertai dengan rute pengungsian, lokasi posko, dan lokasi pengamat banjir. Langkah yang ketujuh yaitu melakukan persiapan dengan mempersiapkan alat-alat sandang, papan, dan pangan. Alat-alat persiapannya di antara lain yaitu bahan makanan, air minum, dan juga alat yang akan digunakan saat banjir terjadi. Kemudian langkah yang ke-8 atau yang terakhir yaitu dengan melakukan simulasi evakuasi. Melakukan simulasi evakuasi diantaranya yaitu melakukan percobaan dan juga pengundian terhadap tempat yang akan dijadikan sebagai tempat pengungsian sementara, dan juga melakukan percobaan pengecekan barang-barang yang ada di dalam tempat pengungsian sementara tersebut. Selanjutnya kami akan membahas tentang aspek pengelolaan lingkungan. Yang pertama yaitu perencanaan. Kegiatan mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi bencana dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Yang pertama, mitigasi struktural merupakan upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Yang kedua, mitigasi non-struktural. Berbeda dengan mitigasi struktural merupakan upaya mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi melalui kebijakan atau peraturan tertentu. Kemudian pemanfaatan. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan sejumlah wilayah di Indonesia dilanda banjir dengan ketinggian yang bervariasi. Tidak sedikit harta benda maupun nyawa yang menghilang akibat banjir. Namun, di balik banyaknya akibat dampak dari banjir, ada dampak positif yang kita manfaatkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melihati kreativitas. Ketika banjir datang, pastinya akan membuat jalur transportasi menjadi terganggu. Dengan begitu, pastinya banyak yang akan mencari akal untuk bisa melewati banjir tersebut. Ada yang mengubah gerobak menjadi perahu, ada yang membuat perahu dari kayu, dan masih banyak hal lagi yang dapat dilakukan. Yang kedua yaitu menjadi ajang sosialisasi. Saat banjir datang, biasanya sekolah-sekolah akan libur dan ada beberapa perusahaan yang meliburkan karyawannya. Saat itulah dimana kamu bisa bersosialisasi dengan warga sekitar rumah, sambil mengungsi ke dataran tinggi atau sambil membersihkan sisa-sisa banjir di jalanan menjadi ajang sosialisasi yang jarang untuk bisa didapatkan. Yang ketiga yaitu membuka lapangan pekerjaan. Saat banjir tiba dan banyak orang yang membutuhkan sarana transportasi air, orang-orang yang punya perahu ataupun gerobak bisa mendapatkan rezeki. Dengan menawarkan jasa naik perahu atau naik gerobak, mereka bisa mendapatkan uang lebih banyak ketika banjir datang. Dan yang terakhir yaitu mengingatkan untuk mencintai alam. Ketika banjir tiba, itu bisa saja peringatan agar kamu lebih mencintai alam. Jaga kelestarian pohon,
jangan membuang sampah sembarangan, dan juga mulai untuk menanam tumbuhan yang bisa menyerap air. Dengan begitu, kemungkinan banjir datang akan semakin kecil. Selanjutnya, aspek pengendalian. Pada dasarnya, kegiatan pengendalian banjir adalah suatu kegiatan yang meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, mengenali besarnya debit banjir. Yang kedua, mengisolasi daerah genangan banjir. Yang ketiga, mengurangi tinggi elevasi air banjir. Kegiatan pengendali banjir menurut lokasi atau daerah pengendaliannya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bagian hulu, yaitu dengan pembuatan dam banjir yang dapat memperlambat waktu tibanya banjir dan menurunkan besarnya debit banjir. Pembuatan waduk lapangan yang dapat merubah pola hidrograf banjir dan penghijauan di daerah aliran sungai. Yang kedua, bagian hilir, yaitu dengan melakukan perbaikan alur sungai dan tanggul, sudetan pada alur yang kritis, pembuatan alur pengendali banjir atau floodway, pemanfaatan daerah genangan banjir untuk retarding basin, dan sebagainya. Selanjutnya, pemeliharaan. Bencana banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga banyak merenggut nyawa masyarakat yang terkena oleh dampaknya. Beberapa cara pemeliharaan mitigasi bencana banjir seperti berikut. Yang pertama, analisis desain pemeliharaan infrastruktur keairan dan mitigasi bencana banjir dengan menggunakan bendungan. Yang kedua, dengan cara membuat kita atau menyadarkan diri kita untuk tidak melakukan penebangan liar ataupun membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga adalah melakukan penanaman. Aspek selanjutnya adalah pengawasan. Banjir hampir terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Bengkulu. Penyebab banjir di Bengkulu lebih dikarenakan faktor perilaku manusia, yaitu alih fungsi lahan yang masif. Padahal Undang-Undang tentang Penataan Ruang sudah mengatur bagaimana pemanfaatan ruang seharusnya dilakukan dan bagaimana pengendaliannya. Di sisi lain, saat ini pemerintah berencana akan mengubah aturan mengenai penataan ruang ini untuk mempermudah perizinan dalam investasi melalui RUU tentang Cipta Kerja. RUU mengatur kewenangan penataan ruang merupakan kewenangan pemerintah pusat juga. Permasalahannya adalah bagaimana pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan di Bengkulu dan bagaimana dengan pengawasan pengendalian pemanfaatan yang nantinya jika kewenangan penataan ruang dipusatkan di pemerintah pusat. Studi literatur digunakan untuk mengkaji dan hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Bengkulu belum melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam UU Penataan Ruang. Terbukti hanya melakukan review RT/RW Provinsi Bengkulu tanpa melakukan penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Selanjutnya yakni penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan terhadap banjir dengan curah hujan yang tinggi dapat dilaksanakan menjadi yang pertama, penegakan hukum secara preventif atau pengawasan, dan juga yang kedua, penegakan hukum secara represif atau penindakan. Yang pertama, penegakan hukum secara preventif atau pengawasan, yakni upaya yang dilakukan para pemerintah atau pemegang wewenang terhadap dugaan bahwa telah dilanggarnya peraturan. Seperti pada pasal 67 bagian kedua tentang kewajiban yang berbunyi, setiap orang memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup serta pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal-pasal lainnya yang mengatur yakni pasal 71, 72, 73, 74, 75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua ini penegakan hukum secara represif atau penindakan dapat dilakukan apabila telah terjadinya pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Kemudian dapat dilakukan menjadi 3 tindakan. Yang pertama yaitu sanksi pidana, kemudian sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi. Nah, dari video berikut, kami mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar ya, agar lingkungan kita bersih dan asri.
jangan buang sampah ke sungai, dan belajarlah untuk lebih menghargai lingkungan. Lingkungan yang bersih terdapat jiwa yang sehat. See you teman-teman.